Tahu nggak kalian, Mahapati Gajah Mada itu memiliki pusaka yang paling ampuh yang sering digunakan untuk perang. Salah satu pusaka dari Gajah Mada inilah. Ini salah satu pusaka yang pernah dibawa oleh Mahapati Gajah Mada. Siapa yang nggak tahu kalau Mahapati Gajah Mada itu adalah panglima perangnya dari Majapahit. Bisa diartikan penyusun strategi yang handal, menaklukkan senusantara kekuasaan untuk Majapahit. Ini saya memegang sebuah pusaka, ya, pusaka yang dulu pernah dibawa oleh Mahapati Gajah Mada. Jadi Mahapati Gajah Mada dulu itu saat melakukan perang dan memimpin prajurit-prajuritnya, itu dia itu selalu membawa pusaka. Pusaka apa itu yang dibawa oleh Mahapati Gajah Mada? Mari kita keluarkan. Nah, sebelum kita mengeluarkan, kita membaca etika terlebih dahulu ya. Assalamualaikum ya gaib, assalamualaikum ya penghuni alam gaib, assalamualaikum ya gaib. Izinkan saya untuk mengeluarkan Posi Aji Purosani Pusaka Brojo. Ini salah satu pusaka yang pernah dibawa perang oleh Mahapati Gajah Mada. Jadi Mahapati Gajah Mada itu membawa pusaka dapur brojol. Namun dapur brojol yang sepuh, yang ampuh, yang secara langsung buatan empu khusus, bukan buatan pandai besi atau daur ulang seperti halnya kayak pusaka zaman sekarang ini. Banyak yang didaur ulang menggunakan bahan sepuh. Nah, ini pusaka buatan empu asli yang ditemukan di Sungai Berantas ya ini. Ini pusaka brojol ya. Dan bahannya ini Posi Aji Purosani sepuh ya. Wilayahnya ini hitam, ini putih. Jadi bahannya ini kayaknya campuran atau gimana ya, kurang tahu ya. Setelah diwarang seperti ini. Ini pusaka brojol ini ada lekukan ini adalah korosi karena ditemukan di Sungai Berantas ya. Ini juga korosi. Jadi ini juga korosi ya. Nah, banyak yang korosi semua. Jadi tidak sempurna utuh. Jika kamu punya pusaka yang bahannya sepuh namun masih sempurna utuh, itu bisa dipertanyakan. Itu bisa daur ulang buatan pandai besi, ya, menggunakan bahan sepuh. Nah, kalau ini ori buatan empu, pusaka brojol, yang diyakini bahwa pusaka brojol itu miliknya panglima perang dari Majapahit, yaitu Mahapati Gajah Mada. Jadi ini ya ada mengkilap-kilapnya ini bahannya ini, kayak permata atau berlian, kurang tahu, pokoknya seperti pernis, ada mengkilap-mengkilapnya, putih dan memiliki pamor. Ini juga pamornya sangat bagus ini ya. Kurang paham di bidang pamor pusaka saya ya. Jadi ini temuan dari Sungai Berantas dan ioni dari pusaka ini sangat luar biasa. Ioni dari pusaka ini sangat luar biasa. Luar biasanya bagaimana? Jadi ini saat digunakan perang, ya,
Bukan perang pada zaman dulu ya. Zaman dulu kalau perang kan fisik. Ya, menggunakan ageman pusaka ini jadi lawan itu tidak berani. Nah, kali ini di zaman sekarang perangnya itu yaitu perang gaib. Jadi ini pernah saya gunakan perang gaib. Jadi ada pasien atau klien lah, ada klien yang sakitnya luar biasa, itu nggak kuat nahan sakitnya, kepalanya sampai digini-giniin lah, pusing, nggak ditusuk-tusuk jarum sama tusuk sate seperti itu rasanya kayaknya. Nah, kemudian pusaka ini saya letakkan di sampingnya pasien tersebut. Jadi pusaka ini saya letakkan di sampingnya orang yang sakit tersebut ya. Kemudian jarak kurang lebih 3 jam. Kurang lebih 3 jam itu saya amati lagi, klien udah mulai tenang. Klien itu udah mulai tenang. Nah, udah bisa tersenyum. Kemudian saya tanya, di bagian kepala udah tidak mengalami sakit lagi. Terus saya melihat pusaka di sebelah sini. Ini ada bercak, ada flek ya, ada bercak kayak flek bekas minyak gitu ya. Kayak pusaka dikasih minyak itu loh, tapi flek ya. Kayak ada cairan gitu. Nah, kemudian ini saya bau ada aroma amis seperti darah. Nah, kemudian jarak beberapa hari berikutnya, pasien ini sembuh total. Ya, pasien ini sembuh total, tidak dilakuin apapun, cukup pusaka ini didekatkan di sampingnya. Itu artinya yoni dari pusaka ini atau kodam dari pusaka ini bekerja untuk membersihkan jin atau gaib yang ada di tubuh klien tersebut. Juga membersihkan pasangan-pasangan tanaman-tanaman sihir yang diletakkan di sekitar rumah pasien tersebut. Kemudian juga menyerang para oknum dukun yang menyerang pasien tersebut. Jadi sampai sekarang alhamdulillah klien tersebut dalam keadaan sehat walafiat. Ya, gaib itu diselesaikan dengan gaib. Jadi yang menyerang adalah makhluk gaib ya. Orang itu diserang sama makhluk gaib. Nah, ini juga memiliki gaib juga. Jadi gaib yang menyerang tubuh klien itu dilawan oleh gaib yang ada di pusaka ini. Jadi dia juga sehat tanpa diapa-apain, dengan kita, dengan sendirinya dia sehat karena gaib dilawan dengan gaib. Jika penyakit medis yang berhubungan tentang raga, obatnya yaitu medis juga. Ya, jika penyakit gaib, obatnya ya gaib. Cukup sekian pengetahuan dari saya. Inilah pusaka dari Mahapati Gajah Mada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.